Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pejuang Riyadho, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Balik lagi di channel YouTube Aufi Samsia. Nah, siang hari ini aku mau bawain lagi nih 2 testimoni ya. Semoga teman-teman gak bosen dengan testimoni yang aku bawain, karena memang tujuanku itu biar nge-push teman-teman makin semangat bahwa segala sesuatu tuh bisa kayak gitu loh dengan Riyadho W40H. Kalau seandainya kita mendekatkan diri sama Allah, apapun hajat kita, impian kita tuh bisa. Contohnya ya testimoni dari teman-teman kita ini. Kali ini datang dari Kak Nur ya. Beliau mengirimkan testimoninya di DM Instagram. Kita langsung aja baca. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Kak Aufi. Waalaikumsalam Kak Nur. Kenalkan saya Nur. Oh, nama samaran ya. Saya sedang terlilit hutang dan arisan yang banyak. Saya tuh bingung sekali. Uang habis, usaha sepi. Saya mencoba ikut sholawat Jibril dan W40H. Saya sudah mulai putus asa nih di hari ke-10. Kenapa nggak dikabulkan doa-doa saya? Apakah terlalu banyak dosa? Saya pasrah di saat uang hanya tinggal 20.000, pasrah dan kecewa kepada Allah. Terus saya berdoa, kalau memang belum dikabul doa saya, tolong hapuskan dosa-dosa saya ya Allah. Pas hari ke-11 dijawablah doa saya, Kak Aufi. Ada laundry masuk. Terus dikasih sayur sama kakak ipar, ada orderan online. Pas saya antar pesanan online dan antar uang ke orang yang dapat arisan, saya dikasih uang 200.000 dan oleh-oleh. Dia pulang dari kampung. Terus arisan yang harusnya dapat bulan Februari, alhamdulillah bisa dapat minggu ini. Jadi saya bisa mencicil hutang-hutang saya. Saya malah malu sama Allah karena kemarin saya tuh kecewa, malah dibalas dengan rezeki yang sangat berlimpah dan gak terduga. Kak Aufi minta doanya ya agar segera dilunaskan semua hutang-hutang saya. Saya kapok sudah terjerat hutang dan arisan. Masya Allah Kak Nur. Insya Allah ya, kalau seandainya Allah ridho dan kakak makin berusaha dekat sama Allah, insya Allah bakalan dapat solusi dari Allah, percaya, yakin. Pelajaran yang kita bisa ambil ya dari Kak Nur adalah yang namanya keajaiban itu berproses, teman-teman. Jadi selama kita ngejalanin Riyadho W40H, meskipun ini kedengarannya klasik dan lagu lama ya, aku nggak henti-henti bilang sama teman-teman sabar. Karena yang namanya keajaiban juga butuh proses, butuh jalan ya. Jadi kita tunggu aja, sama halnya nih saat kita mengayuh sepeda, semakin cepat kayuhannya ya semakin cepat juga nyampenya. Semakin lambat kayuhannya ya semakin lama nyampenya. Sama dengan Riyadho, kalau seandainya kita rajin, Riyadhonya kita fokus sama ampunan Allah dan nggak berpikir negatif ya. Terus berusaha yakin bahwa Allah akan mengabulkan, insya Allah pasti bakalan cepat. Aku punya satu cerita nih, mungkin teman-teman bisa sedikit, oh ternyata yang namanya Riyadho dan keajaiban tuh seperti itu. Hari Selasa kita bersedekah kan ya, lumayan besar lah, anggap 500.000. Di satu hari sebelumnya, hari Senin, ada sebuah anggota ibu-ibu kayak gitu ya, arisan di kota Jakarta sedang ngadain rapat kecil-kecilan mau namanya traveling. Tapi masih belum tahu travelingnya kemana. Nah, hari Selasa diputuskanlah nanti travelingnya ke kota Malang aja. Hari Rabunya salah satu anggota dari ibu-ibu tadi telepon kayak travel gitu buat ngasih tahu kalau kita mau pakai si travel itu untuk traveling di Kota Malang. Hari Kamisnya baru si travel itu nelpon sebuah penginapan. Ya intinya kayak berbagi job gitu. Jadi penginapannya ini nanti sekalian nyariin catering buat makan si ibu-ibu tadi. Hari Jumat si travel agentnya kan udah dapet nih uang muka ya dari anggota ibu-ibu tadi yang mau ngadain rekreasi atau traveling gitu. Nah, pas hari Sabtunya kita tuh dapat telepon dari salah satu penginapan yang selama ini kerjasama sama kita. Kalau ada tamu kayak gitu ya, pasti makannya itu pesannya di kita. Dari sini coba deh perhatikan baik-baik ya. Pada hari saat kita bersedekah, sebenarnya sedekah yang kita lakukan tadi atau kita kasih itu tadi sedang bekerja, teman-teman. Hanya kita kan belum ngerti. Baru sadarnya ya 4 hari kemudian kan, di hari Sabtu saat si penginapan tadi tuh nelpon pingin kerjasama catering.
Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran nih bahwa apapun kita ya, riyadhah kita, terus amalan ibadah kita sebenarnya sudah dibalas hari itu juga sama Allah. Cuman masih berjalan, berproses, masih ada di Jakarta, masih ada di Bandung, kayak gitu. Nah, untuk nyampe ke kitanya kan masih butuh proses nih. Harus melewati ini dulu, kayak tadi ya, melewati rapat dulu, terus ditentuin mau di kotanya mana, habis itu ngelewatin travel agent dulu, kemudian ngelewatin penginapan, baru deh nyampe ke kita cateringnya, maksudnya rezeki kita. Sama halnya dengan cerita Kak Nur, sebenarnya W40H-nya mungkin sudah diterima sama Allah, cuman karena masih berproses dan lagi jalan ya keajaibannya atau rezekinya, ya udah, nyampenya rada telat kayak gitu. Intinya, mau riyadhah apapun kita, W40H, sholawat, sholat on time, atau sholawat Jibril, atau apapun itu, intinya satu, sabar, kedua, fokus istiqomah. Ya, kalaupun masih belum dikabul, banyak alasannya. Salah satu mungkin masih berproses kayak tadi. Yang kedua, mungkin Allah masih ngapus dosa-dosa kita. Ya kan? Karena apa yang menghalang doa itu terkabul? Dosa salah satu faktornya. Nanti kalau seandainya dosanya udah tipis, udah sedikit, mungkin nggak menghalangi lagi doanya, apapun yang kita minta, apapun yang menjadi doa kita, nyampe sama Allah. Testimoni yang kedua dari Kak Ririn. Assalamualaikum Kak Ovi. Waalaikumsalam. Boleh saya kasih real testi yang saya alami? Boleh banget dong. Sebelumnya perkenalkan, saya Ririn Agustina dari Solo Kak. Saya tuh tahu kakak pertama kali dari YouTube kalau nggak salah. Terus saya follow IG kakak. Semenjak saya mengamalkan W40H, selalu banyak kejadian-kejadian di luar dugaan saya Kak, dan sering terjadi. Misalnya, tiba-tiba ada saudara transfer ke saya, jualan jadi laris, merasa tenang dalam kondisi apapun. Padahal dulu itu saya orangnya gerusa-gerusu Kak, atau keburu-buru, panik. Oh ya, saya juga pejuang garis 2 Kak. Setahun menikah belum hamil, lalu mencoba buat promil, nah ternyata ada kista endometriosis sebesar 7 kali 5 cm dan disarankan untuk operasi. Kemudian ke beberapa dokter, kurang lebih 6 dokter, semua menyarankan operasi. Bahkan ada yang memvonis saya susah buat punya anak. Meskipun nanti sudah dioperasi, tapi saya yakin Allah itu maha segalanya. Saya terus minta dan ikhtiar. Alhamdulillah bulan Juni 2021 kemarin saya hamil Kak. Masya Allah. Tanpa operasi sebelumnya, sampai dokter yang sempat vonis saya susah hamil bilang, "Kamu minumin apa?" Saya jawab, "Gak minum apa-apa dok, saya minta terus sama Allah." Masya Allah, Alhamdulillah tanggal 23 Maret 2022 lahir anak saya Kak, perempuan. Masya Allah. Nah itu dia ya testimoni dari Kak Ririn. Ini semoga nih teman-teman yang juga pejuang garis 2 termasuk aku juga kayak gitu ya, dapat nular nih ya keajaibannya dari Kak Ririn. Sebentar lagi kita yang hamil kayak gitu. Doain ya. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah, meskipun sudah dibilang kamu susah buat hamil, kamu nggak mungkin jadi ini, kamu tuh nggak mungkin deh terkabul hajatnya atau apa, kata orang sih seperti itu. Tapi kalau seandainya Allah udah bilang kun, jadilah, ya sudah, mau apa lagi. Intinya jangan pernah putus asa, serahkan semuanya sama Allah, dekatin Allah, terus ya minta semuanya sama Allah, karena segala sesuatu, entah itu pun takdir yang tadinya menjadi kita karena kita dekat sama Allah, bisa berubah tuh takdirnya. Untuk takdir yang bisa dirubah ya. Tapi kalau untuk takdir yang sudah ditetapkan dan gak bisa dirubah, ya kita terima aja, jalanin aja. Insya Allah pasti ada sesuatu hikmah di balik itu semua. Terima kasih teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Jumpa lagi ya di testimoni berikutnya. Tetap semangat riyadhahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nonton videonya. Buat teman-teman yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.